Nah, malam ini adalah soal yang ke 44, 45, topik ke 91. Ini tentang Surowang. Surowang, Wang itu kan raja. Jadi Raja Suro. Oh, Suro Menggolo ya, malah jadi wong Jawa. Xinhua. Xinhua itu artinya mitos. Ini banyak banget ya kata Xinhua nanti muncul. Mitos, mitos. Xinhua. Tak tulis di sini. Xinhua, mitos. Nah, mitosnya ini itu tentang Suro ini ya, Surowang ini. Jadi Raja Suro. Su, Surowang. Raja, Raja Suro. Raja Suro Menggolo. Kok bisa ya namanya Suro ya? Nah, katanya gini, mitos Raja Suro ini, Wang, raja ini katanya ya, raja, namanya mitos ya. Raja, telur, telur dari, jadi dari telur. Tanseng hada itu lahir, lahir dari telur. Yone, suatu negara, suatu konkuk. Konkuk itu artinya pendirian negara, pendirian negara sebenarnya. Tapi karena ini kan cerita zaman dulu, jadi ini maksudnya pendirian kerajaan gitu ya Kak ya. Maksudnya negara di sini adalah pendirian kerajaan, karena ini kan ceritanya zaman dulu. Xinhua, mitos, mitos. Wa dengan Yusahada sama. Jadi katanya itu mitos Raja Suro itu sama dengan mitos pendirian suatu negara yang lahir dari raja yang lahir dari telur gitu loh. Gode di zaman kuno, di zaman kuno, Ajik masih belum, Ajik belum belum ada negara ini, belum ada negara, belum ada negara. Naktunggang, Naktunggang, kalian itu perlu ke ini kayaknya ya. Kalau nggak salah Naktung ini adanya Sungai Naktung ini ada di Daegu ya, di aliran Sungai Daegu. Naktunggang, Hariu, ini nama sungai ya, nama sungai. Hariu itu artinya hilir. Jadi di hilir Sungai Naktunggang, Wanggemal. Wanggemal itu kan al itu tadi telur, berarti Wanggem ini artinya telur emas. Telur emas katanya itu 6. Ada 6 buah. Hane reso dari langit, dari langit turun, turun dari langit. Jadi ada 6 telur emas turun dari langit di hilir sungai Naktonggang di zaman dulu ini sebelum adanya sebuah kerajaan. Kejung di antaranya itu, di antara berarti kan di antara telur-telur emas tadi, di antaranya Men Monjo paling dulu, paling duluan al telur, telurnya kego, kego. Pecah maksudnya itu menetas gitu ya. Telurnya menetas, ai anaknya, anaknya ini tadi menetas jadi anak ya, nggak jadi ular. Anaknya jadilah suro. Nah, ini disebut suro atau dinamakan suro. Hanel, langit, tet itu kan makna. Maksudnya makna itu kan kehendak. Oh, kalau dulu kalau kalian nonton drama Cina kayaknya aku baru tahu ini kenapa keluar kata tet ini artinya kehendak langit, keinginan langit gitu loh katanya. Tara berdasarkan gitu kan? Berdasarkan. Jadi berdasarkan keinginan langit gitu ya. Suro, si Suro ini, Suro Gendeng ini, kok Suro Gendeng. Suro ini, si Raja Suro ini, Jisang, bumi, Cot, pertama, Wang, negara, Deota, jadi. Nah, karena kehendak dari langit, ya kan, akhirnya si Suro yang pertama kali menetas ini ya dari telur emas tadi itu menjadi raja. Loh kok menjadi negara? Jadi raja pertama di bumi, kayak gitu di Jisang. Titik, 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 titik. Dasot 5. Tadi kan ada 6 ya, menetas 1, tinggal si 5 ini. 5
Anak, Yoksi. Ya sama aja. Yoksi, ya sama aja dengan si Suro maksudnya. Kakak, masing-masing, MSG, masing-masing, raja, jadi. Masing-masing jadi raja. Berarti enam-enamnya jadi raja ya. Surowang, si Raja Suro. Si Raja Suro ini. Shinhwa, mitos. Mitos Raja Suro ini. Iroke, begini. Hankobone, jadi satu. Jadi satu. Yosot, enam buah telur. Enam buah telur. Enam butir telur. Nakana, muncul. Lalu, lalu. Gogieso, di situ. Theona lahir, I anak, anak yang lahir di situ, modu semuanya, raja jadi semuanya menjadi raja kayak gitu. Dari sudut pandang ini, dari sudut pandang ini, dari sudut pandang ini, Daren lain, Gonggup pendirian negara, maksudnya pendirian kerajaan, Shinhwa mitos, mitos pendirian negara lain dengan Kencaiga Ita, Kencai. Berarti perbedaannya besar. Jadi dari mitos-mitos negara lain, ternyata mitosnya Korea ini katanya gimana? Berbeda dari pendirian negara-negara yang lain. Kemudian, Gangsi, Gangsi pada saat itu, ke Gangsi pada saat itu. Pada saat itu, Sewojin berdiri, Yosot enam negara, Gangnyeokhan itu artinya kuat, kuat. Kemudian ada istilahnya apa di sini ya? Simanyo. Tadi kayaknya ada. Hmm, kuat. Wanggun. Oh, Wanggun. Wangguan. Berkuasa. Kuka. Negara atau kerajaan ya. Aniotah. Bukan. Jadi, bukanlah negara, bukanlah kerajaan yang berkuasa, yang kuat. Kayak gitu loh. Wanggem al. Telur emas. Hanel lo buto. Hanel. Langit. Dari langit. Buyo batah. Diberikan. Diberikan dari langit. Joldejok. Mutlak. Mutlak. Guanwi. Kewibawaan. Sanjing melambangkan. Itu melambangkan kekuasaan, kewibawaan yang mutlak yang diberikan dari langit. Titik suro, areso, dari telur, cuecoro, pertama. Pertama. Tanseng, lahir. Gini kan si suronya tadi lahir yang pertama. Bubun, bagian. Surowang, Raja Suro. Jungsim, pusat. Jadi pusat. Sehingga Yosot negara, enam negara lain, Hana, satu. Gangnya kuat, Gukah, negara. Ingat ya, ini tak artikan pendek negara ya. Kalau karena ini zaman dulu harusnya kan kerajaan gitu ya. Menjadi negara gaya namanya. Tonghap, bersatu. Wes, sampai sini yang penting. Bisa dipahamin ini ceritanya tipis-tipis. Katanya telur emas itu udah diberikan dari langit. Jadi ini melambangkan kewibawaan mutlak kayak gitu ya.
Kemudian Suro itu adalah telur pertama yang lahir dan ini dia menjadi pusat raja sehingga enam kerajaan yang semua enam kerajaannya ini akhirnya menjadi satu, jadi satu negara yang kuat namanya negara Gaya kayak gitu. Sekarang tak tanya dulu, telurnya ada berapa tadi? 6. Telurnya yang turun dari langit ada enam, telur emas. Turunnya di mana? Turun. Sungai Hilir-hilir Nakong. sungai. Oke, betul. Turunnya di hilir sungai Naktonggang namanya ya. Naktonggang Anak namanya. tunggal. Gang, sungai. Sungai Naktong namanya. Dia berada di hilir sungai Naktong. Terus dari enam telur ini, telur yang pertama menetas ceprot. Namanya apa? Suro. Namanya Suro. Raja Suro kayak gitu. Kenapa kan disebut dengan Suro? Ya, dia ini adalah jadi raja pertama yang ada di bumi kan. Terus sisanya yang lima lainnya itu gimana? Jadi raja juga. Jadi raja juga. Oke, jadi di mana si telur itu menetas, nah dia akan menjadi raja di daerah itu gitu. Nah, mereka ini kan jadi enam negara nih, jadi enam kerajaan. Kerajaan A, B, C, D, E kayak gitu kan. E, F ya berarti karena enam. Tak, tak. Mereka jadi negara besar nggak? Belum, tapi pada saat bergabung iya jadi negara kuat. Betul. Waktu mereka masih pisah satu-satu gini, ya kan? Mereka itu masih negara yang lemah, masih jadi negara yang kecil gitu. Akhirnya mereka ini menjadi satu ya kan. Pusatnya itu adalah kerajaannya si Suro kan gitu. Akhirnya setelah menjadi enam ini menjadi satu negara, disebut kerajaan apa atau negara apa? Gaya. 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 Inilah jadi negara yang kuat ya. Jadi kerajaan yang kuat gitu. Kalau kita dulu ngomongnya itu apa sih istilahnya itu? eh, kerajaan. Nah, di atasnya kerajaan itu ada yang namanya kekaisaran kayak gitu. Jadi itu kekaisaran itu yang empire. Jadi me, apa namanya itu? Memayungin sekian negara kayak gitu. Baik, sekarang berikutnya kita mencari yang masuk di sini. Set gitu ya. Yang masuk di sini. Ingat sebelumnya, oh, telur yang pertama menetas. Anak ini disebut dengan Suro. Karena ini adalah kehendak dari langit, dia menjadi raja pertama yang ada di muka bumi ini. Titik, 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 titik. Dan lima anak yang lainnya ternyata juga menyusul. Masing-masing juga menjadi raja. Oke, sekarang kita yang cocok di sini apa? Al, telur, telur, bawa, turun. Hmm, artinya turun bawa telur. Dua, Gijon, dulu, Wang, raja. Mulicida, menggulingkan. Jadi menggulingkan raja yang dulu. Tiga, Suro, Raja Suro ini ya, si Raja Suro. Iyoso, setelah 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 Suro, Areso, telur, telur dari lahir. Hmm. Setelah Suro, lahir dari telur, titik titik. Terakhir, Tanseng, kelahiran. Cuka, merayakan. Mopsi, sangat. Sangat sangat kipoh bahagia. Hmm. Kira-kira mana yang masuk di sini? Turun bawa telur, menggulingkan raja yang dulu, setelah Suro, lahir dari telur, ini sangat bahagia merayakan kelahiran. Masuk di mana ini? Yang mana ini? Yang ada di sini. Tiga. Tambon. Betul, betul, Sambon. Suroi iyo, setelah Suro gitu kan, anak lima anak kayak gitu yang lahir dari telur juga ya kan karena mereka memang dari telur ya kan masing-masing menjadi raja. Oke, Caris saya. Sekarang yang berikutnya 45 seperti di atas tadi udah dijelasin Sinhua itu artinya mitos. Ini ada kata John Hyung Jogin. John Hyung Jogin itu tipikal. Tipikal itu ya sama-sama aja maksudnya. Konguk Konguk pendirian negara. Maksudnya zaman dulu pendirian kerajaan. Sinhua mitos.
Teksong karakteristik Jinigo Itah memiliki. Artinya, mitos ini memiliki karakteristik yang sama dengan pendirian negara-negara yang lain. Betul atau salah? Salah. Salah. Salahnya kenapa? Karena tadi di sini ngomongnya kan, ini kan anaknya yang enam tadi itu, yang telur 6 tadi itu netes terus dia jadi raja. Dan dari hal ini itu ternyata beda loh dengan mitos pendirian dari kerajaan yang lain gitu kan. Ini perbedaannya besar, sangat berbeda. Kedua, I Xinhua, mitos ini Nak Tongkang, ini kan nama nama sungai ya, nama sungai, nama sungai Ilte sekitar sama dengan Gencong maksudnya sekitar sungai Nak Tongkang. Yu Yonghan, Yu Yonghada itu bermanfaat. Cirijok, geografis. Jongbo, informasi. Damgo, memiliki, memuat, memiliki. Oke. Mitos ini memiliki informasi geografis yang bermanfaat untuk sekitar daerah Natongkang. Ada nggak manfaat geografisnya tadi? Nggak Ada. dijelasin sistem. Ada. Betul, nggak ada penjelasannya gitu ya. Nggak usah dipikir, karena kan dari tadi nggak ada ngomongin tentang letak-letak geografis ya. Yang diceritakan bahwa si telur-telur ini lahir jadi Raja. jadi Ada. raja. Wes kayak gitu doang kayak kan ceritanya. Oke, kemudian yang ketiga, Gode zaman dulu, Munak sastra, Jakpum karya, Eroso sebagai karya sastra zaman dulu. Hulyung Han, Hulyung Han itu luar biasa. Gaji nilai. Shinigo Ita memiliki. Hmm. Ini katanya si mitos ini memiliki nilai yang luar biasa gitu ya, sebagai karya sastra zaman dulu. Yang keempat, Gangneokhan, Gangneokhada itu kuat. Wangquan tadi berkuasa. Huka negara atau kerajaan ya. Iruda mendirikan. Ryoku untuk mendirikan negara yang berkuasa yang kuat. Han Tonghap bersatu. Oisik kesadaran. Banyong Hada kesadaran, kesadaran, mencerminkan. Ingat ya, di sini artinya adalah juje. Juje itu adalah temanya tentang apa. Di sini katanya yang tiga, itu katanya mitos ini memiliki nilai yang luar biasa. Karena sebagai karya sastra zaman dulu. Kalau yang nomor empatnya, mitos ini mencerminkan kesadaran untuk bersatu, untuk mendirikan suatu negara yang kuat, yang adikuasa, yang berwibawa. Sabun Sam. Oke, jawabannya adalah empat. Jadi yang nomor empat ini, 45 jawabannya empat. Kemudian 44 ini jawabannya tadi tiga, ya kan? Ambon. Mm-mm. Hmm. Kromyon, saya stop dulu.